Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak Indah Susanti, selamat malam. Bagaimana kabarnya nak? Waalaikumsalam Bu Yuli, selamat malam juga. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah kalau kabar anak Indah baik-baik saja. Nah, baiklah nak, pada pertemuan kali ini kita adakan lewat Google Meet ya nak ya. Nah, karena ada beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama-sama, mungkin akan sedikit menyita waktu anak Indah. Bagaimana anak Indah, apa tidak merasa keberatan? Tidak Bu, saya tidak merasa keberatan. Alhamdulillah, terima kasih nak atas waktunya. Nah, jadi begini anak Indah Susanti, akhir-akhir ini Ibu perhatikan anak Indah jarang sekali melakukan tugas kelompok dengan teman-teman. Dan beberapa laporan dari guru lainnya juga seperti itu. Seperti guru bahasa Indonesia dan guru matematika, mereka melaporkan kepada Ibu bahwa katanya anak Indah Susanti tidak pernah mengumpulkan tugas kelompok pada mata pelajaran mereka. Jadi anak Indah cenderung mengerjakan tugas kelompok itu sendiri saja. Nah, kira-kira apakah anak Indah ada mempunyai masalah dengan teman lainnya dalam tugas kelompok ini? Iya Bu, saya minta maaf ya Bu sebelumnya karena saya memang mengumpulkan tugas saya secara mandiri. Saya juga tidak pernah mengumpulkan secara berkelompok karena saya merasa tidak nyaman saat bekerja dengan kelompok saya Bu. Saya lebih nyaman belajar sendiri Bu. Oh iya, baiklah nak. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan hal itu bersama-sama ya. Nah, jadi kira-kira apa yang ingin anak Indah capai dalam diskusi kita kali ini? Saya sebenarnya ingin bisa bekerja kelompok bersama teman-teman saya Bu. Sama seperti teman-teman yang lain juga. Bisa bekerja sama dan belajar bersama-sama di kelompoknya. Iya, baiklah nak. Jadi anak Indah sudah bisa menentukan tujuan dari pertemuan kali ini ya nak ya, yaitu anak Indah bisa bekerja sama dengan teman satu kelompok. Iya Bu. Oke, nah jadi sekarang coba anak Indah ceritakan kepada Ibu, kira-kira apa saja yang membuat anak Indah itu merasa tidak nyaman bekerja sama dalam satu kelompok atau tidak bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak Indah demikian? Begini Bu, menurut saya itu merasa nyaman dan damai ketika saya belajar sendiri. Karena kalau bekerja secara berkelompok, terkadang teman-teman saya itu tidak menghiraukan saya, Bu. Mereka asik ngobrol sambil bercanda dan tertawa-tawa. Saya tidak bisa fokus pada tugas yang akan dikerjakan. Jadi saya tidak suka, Bu. Saya ingin mengerjakan sendiri saja agar tugasnya cepat selesai. Kemudian juga kalau janjian itu mereka sering tidak tepat waktu. Saya juga jadi menunggu mereka, Bu. Oh iya. Baiklah, anak Indah sudah menemukan apa penyebab dari masalahnya. Nah, kira-kira kerja kelompoknya itu melalui apa ya nak? Apakah melalui WA Group atau aplikasi Google Meet atau seperti apa biasanya? Biasanya sih kita buat janji dulu Bu di WA. Kemudian pasti lama saya nunggunya. Mereka suka tidak tepat waktu dan kalaupun hadir tidak semuanya bisa berhadir Bu. Paling yang hadir cuma 3 atau 4 orang.
Iya, iya. Baiklah, nak. Itu adalah perasaan yang sedang anak Anda alami saat ini. Nah, sekarang apa yang akan anak Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Bagaimana ya, Bu? Saya juga masih bingung. Karena kalau saya bicara langsung dengan teman saya, nanti takutnya mereka malah marah ke saya. Jadi gimana ya, Bu, baiknya? Saya jadi bingung, Bu. Oh, jadi yang anak Anda maksudkan itu teman-teman anak Anda itu cuek, acuh, dan juga tidak memperdulikan anak Anda ya? Nah, apa seperti itu yang anak Anda rasakan? Iya, Bu, betul. Seperti itu, Bu, yang saya rasakan. Baiklah. Nah, kira-kira anak Anda tahu tidak apa yang menyebabkan teman-teman anak Anda itu bersikap seperti itu kepada anak Anda? Mungkin karena selama ini saya jarang berkomunikasi dengan mereka, Bu. Semuanya saya kerjakan dan saya putuskan sendiri. Saya jarang bergaul dan jarang berbicara dengan mereka, Bu. Oh, iya, iya, baiklah. Nah, Ibu bisa memahaminya, nak. Jadi, intinya anak Anda itu tidak bisa bekerja sama dalam kelompok ini dikarenakan ada masalah kurangnya komunikasi dengan teman-teman. Seperti itu ya, nak? Iya, Bu, betul sekali. Iya, iya, iya. Nggih. Baiklah, nak. Itu yang menjadi penyebabnya. Nah, kemudian selain itu, apakah ada hal lain kira-kira yang menjadi penyebab anak Anda itu untuk tidak dapat bekerja sama melakukan tugas kelompok dengan teman-temannya? Sepertinya sih nggak ada lagi, Bu, menurut saya. Menurut saya masalahnya ya hanya kurang komunikasi itu tadi saja. Oke, baik. Nah, Ibu dapat memahaminya. Jadi, kira-kira apa yang akan anak Anda lakukan agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik? Nah, karena beberapa hari lagi Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi, Ibu berharap saat pemberian tugas kelompok nanti, anak Anda sudah bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, jadi kira-kira bagaimana agar anak Anda bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin saya akan segera mulai berkomunikasi dengan baik, Bu, dengan teman-teman saya. Saya akan mencoba membuat janji dan berdiskusi dengan mereka. Karena selama ini saya memang sangat jarang, Bu, melakukan itu. Baiklah, nak. Nah, anak Anda akan melakukan komunikasi tadi ya. Jadi, kira-kira bagaimana bentuk komunikasi awal yang akan anak Anda lakukan nanti? Apa ya? Mungkin di awal yang akan saya lakukan sih lewat WA, Bu. Saya akan chat teman-teman saya terlebih dahulu. Oh, iya, iya, nak. Kemudian, apalagi yang dapat anak Anda lakukan untuk memperbaiki komunikasi dengan teman-teman lainnya yang berhubungan dengan diskusi kelompok ini? Apalagi ya, Bu? Mungkin ini, Bu, saya akan mencoba juga lewat telepon, Bu. Saya akan langsung menelpon teman dan membuat janji untuk bisa bertemu langsung dengan teman-teman saya. Karena kalau lewat chat WA, kita tidak bisa mendengar nada suaranya. Kita bisa salah persepsi atau salah pengertian dari pesan yang kita tulis. Begitu kira-kira, Bu. Iya, iya. Wah, baik sekali idemu itu, nak. Bagus. Nah, karena terkadang chat di WA itu bisa berbeda sekali ya dengan yang kita ucapkan langsung. Karena bahasa tulisan dan bahasa lisan itu bisa menyebabkan salah pengertian apabila kita salah dalam membuat atau menuliskan tanda bacanya. Nah, baik. Sekarang
komitmen apa yang akan dilakukan anak Anda dalam waktu dekat ini untuk menjalankan rencana tersebut? Dan siapa yang bisa membantu anak Anda dalam menjalankan rencana tersebut? Insya Allah saya akan mulai mencobanya besok, Bu. Saya akan menghubungi teman-teman saya dulu. Jadi saya akan menelponnya dan yang akan membantu saya nanti mungkin teman sekelas saya, Bu. Iya, baiklah. Nah, idenya sangat bagus sekali. Ibu sangat yakin anak Anda dapat melakukannya, sehingga hubungan anak Anda dengan teman-teman lainnya akan lebih baik dan komunikatif. Jadi, kalau komunikasi anak Anda nanti dengan teman-teman berjalan dengan baik, maka tugas-tugas kelompok akan dapat terselesaikan dengan baik juga. Dan anak Anda pun akan merasa nyaman apabila belajar dengan kelompoknya. Baiklah, Nak. Melalui pertemuan diskusi kali ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa anak Anda lakukan? Iya, Bu. Mungkin menurut saya berarti saya harus mulai bekerja sama lagi dengan kelompok saya. Kemudian saya juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik. Dan mungkin salah satu caranya saya akan minta tolong dan minta bantuan kepada teman saya untuk mulai berkomunikasi melalui telepon atau chat WA, Bu. Begitu. Iya. Bagus, Nak. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan yang sudah sangat baik sekali. Semoga anak Anda bisa melaksanakannya dengan baik ya. Nah, sekarang apakah ada lagi yang ingin anak Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini? Sepertinya saya rasa sudah cukup sih, Bu. Apakah anak Anda sudah merasa terbantu dalam pertemuan kita kali ini? Iya, Bu, saya sudah merasa lega. Terima kasih ya, Bu, karena sudah membantu saya. Alhamdulillah. Iya, Nak, sama-sama. Baiklah, kalau begitu diskusi ini kita akhiri ya, Nak ya. Pesan Ibu, anak Anda terus semangat dan juga selalu jaga kesehatan ya, Nak ya. Terima kasih, anak Anda Susanti. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai pengamat, nah, secara umum kalau menurut saya pribadi coachnya sudah bagus, yang muridnya juga meresponnya juga sudah bagus sehingga kelihatan sekali dialognya, diskusinya tuh berjalan dengan lancar. Nah, Ibu Sri Yulia sebagai coach juga sudah mampu menggali kemampuan dari si coachingnya dengan rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya si coach sendiri itu memahami kira-kira apa yang harus dilakukan gitu untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi coach sendiri yang menemukan, kemudian dia berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan diri. Terus juga menurut saya ini juga sudah sesuai dengan langkah-langkah Tirta. Kalau dari lembar observasi yang saya catat tadi, tujuannya menyampaikan tujuan coaching itu sudah disampaikan juga, terutama dalam pertanyaan-pertanyaan misalnya apa yang ingin Ananda capai dalam diskusi kita kali ini, terus jawabannya bisa bekerja dengan teman atau kelompok, jadi jelas tujuan dari coaching ini. Kemudian tahap kedua dalam Tirta mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Itu juga sudah dari diskusi yang barusan saya dengar. Contoh pertanyaannya misalnya alasan kenapa siswa tidak nyaman bekerja secara berkelompok itu kan mengarah pada identifikasi potensi si coaching. Oh, karena sebenarnya dia tuh mampu aja kalau secara akademik, cuman dia kurang bisa berkomunikasi dengan teman. Jadi dia menggali sendiri kemampuannya dan kekurangannya. Kemudian rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Juga saya dengar tadi sudah banyak pertanyaan yang mengarah ke sana, misalnya
apa yang dilakukan agar komunikasi berjalan baik, itu kan kata si coach tadi. Kemudian juga bagaimana bentuk komunikasi awal yang bisa dilakukan nanti. Nah, itu kan akhirnya si coach itu sendiri merangkai rencana gitu supaya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan juga saya lihat dalam tahap tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya itu juga sudah tersampaikan dari sang coach melalui pertanyaan, misalnya komitmen apa yang Ananda lakukan dalam waktu dekat ini, terus pertanyaan berikutnya siapa yang bisa membantu. Nah, ini kan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa ini untuk komitmen terhadap rencana aksi yang sudah dia rangkai. Menurut saya sih sudah bagus, Bu, sudah bagus, luar biasa kalau menurut saya. Ya mungkin sarannya untuk Bu Sri, untuk saya juga supaya lebih banyak berlatih ya Bu ya kita ya, supaya lebih terampil nanti, apalagi mungkin teman atau murid yang bermasalah. Mungkin seperti itu saja. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Asri. Tadi sudah sudah mengamati hasil dari diskusi saya sebagai coach dan Bu Susanti sebagai coachnya. Jadi terima kasih. Alhamdulillah di sini juga saya sangat senang sekali sudah diberikan kesempatan untuk berlatih atau belajar untuk menjadi sebagai seorang coach. Jadi sekali lagi terima kasih Bu.